Halo sobat, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Inasare. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara Kupang. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila dengan materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, yang kedua menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila, dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama perspektif historis. Perspektif historis yaitu melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua yaitu perspektif sosiologis, yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang berikut yaitu tentang urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila dapat dipahami dari dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Sedangkan pendekatan sumber daya manusia yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Materi yang berikut yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila, yaitu sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila. Yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila, adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Dan yang ketiga adalah sumber politik pendidikan Pancasila, adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Materi selanjutnya adalah esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, pembentukan karakter. Salah satu esensi utama dari pendidikan Pancasila adalah pembentukan karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu pengenalan ideologi negara. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mengenalkan ideologi negara kepada generasi muda. Dan yang ketiga yaitu penghargaan terhadap keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, budaya, agama, dan etnis. Pendidikan Pancasila mengajak kita untuk pentingnya menghormati, merangkul keberagaman ini, sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran. Materi yang terakhir yaitu urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, penguatan jati diri bangsa. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa. Dalam dunia global yang terus berubah, memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila membantu Indonesia untuk tetap teguh pada identitasnya. Yang kedua yaitu pencegahan ekstremisme dan radikalisme. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat modern adalah ekstremisme dan radikalisme. Pendidikan Pancasila dapat berperan dalam mencegah penyebaran ideologi yang merusak ini dengan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan persatuan. Yang ketiga yaitu pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan Pancasila juga relevan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar dari pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Oke sobat, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.